Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita bermakna bukan karena kita memiliki sesuatu atau memiliki banyak. Tapi salah satu yang sangat penting adalah kita mengalami hidup kita dimiliki oleh orang lain. Perasaan bahwa kita dimiliki oleh orang lain itu membuat kita menjadi senang, menjadi nyaman, dan kita tahu bahwa hidup kita berharga, bukan? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pernah mendengar kata-kata seperti ini, yaitu kacang lupa kulitnya. Saya yakin saudara pernah mendengar kata ini. Saudara, saya ingin menaruh perkataan seperti ini di dalam konteks seperti ini. Saudara pasti pernah mendengar kata-kata, jangan mencari berkatnya saja, melainkan cari Dia yang memberikan berkat kepada kita. Saudara, saya percaya saudara pernah mendengar kalimat ini. Pertanyaannya, saudara pernahkah saudara menghayati kata-kata ini? Saudara, jikalau kita adalah orang-orang Kristen yang hanya mencari berkat dan melupakan Dia yang memberi berkat, bukankah kata-kata kacang lupa kulitnya terjadi di dalam kehidupan kita, bukan? Maksudnya begini, hidup kita adalah milik Tuhan. Dan untuk kita menjadi miliknya, Tuhan perlu menebus kita dengan darahnya, dengan pengorbanan yang besar. Dan Dia menjadikan kita miliknya karena Dia ingin memberkati hidup kita. Namun sesuatu hal yang sangat mengenaskan adalah kita justru hanya mencari berkatnya, tapi tidak peduli dengan pemiliknya. Bukankah itu menunjukkan kita telah menjadi kacang yang lupa kulitnya? Saudara, biarlah hidup kita sebagai orang Kristen, kita menjadi orang Kristen yang mencari sang pemilik lebih dari mencari berkat-berkat yang diberikan sang pemilik itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentulah setiap orang akan menjadi senang jikalau banyak orang percaya kepadanya dan mengikuti Dia tentunya. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya sangat banyak diikuti oleh orang, dan Alkitab mengatakan banyak yang percaya kepada Dia. Namun menarik sekali apa yang dikatakan dalam bagian ini, bahwa Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka semuanya itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Pertama-tama, kepercayaan kepada Tuhan Yesus hanya karena mujizat, tanpa mengenal siapakah Yesus, menjadi kepercayaan yang tidak teguh. Saudara, firman Tuhan berkata, ayat 23-24, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Saudara-saudara, orang-orang yang mengikuti Yesus ada banyak macam motivasi. Salah satu motivasi yang kita bisa temukan dalam Alkitab adalah mereka adalah orang-orang yang hanya mau lihat mujizat. Atau mereka adalah orang-orang yang hanya mau cari berkat. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapakah Yesus. Di dalam Injil Yohanes,
Maka mujizat-mujizat yang Yesus lakukan disebut sebagai tanda-tanda. Kenapa disebut tanda-tanda? Karena mujizat yang Yesus buat bukan sekedar mujizat. Karena memang Tuhan bukanlah datang untuk bikin mujizat demi mujizat. Tetapi mujizat itu dimaksudkan Tuhan supaya orang-orang mengenal siapa Yesus. Supaya orang-orang mencari Yesus, bukan mencari mujizat. Tetapi saudara kalau membaca dalam bagian ini, maka dikatakan banyak orang percaya kepadanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya atau mujizat-mujizat diadakannya. Dan menarik sekali dikatakan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh percaya karena dia mengenal Yesus. Tapi Tuhan juga tahu siapa yang percayanya karena semata-mata hanya ingin mujizat. Tuhan tidak pernah bisa kita tutupi sehingga dia tidak melihat atau dia tidak tahu siapa kita. Saudara, jikalau kita percaya kepada Yesus semata-mata karena berkat, semata-mata karena mujizat, bukan karena kita mengenal siapa Yesus, maka kepercayaan kita menjadi kepercayaan yang sangat goyah. Ketika saudara hidup ini mengalami kesulitan, ketika hidup ini saudara merasa tidak ada berkat, ketika saudara hidup ini saudara tidak melihat mujizat, padahal saudara merasa butuh itu, saudara, kepercayaan saudara akan runtuh. Kenapa? Karena saudara tidak mengenal siapakah sang pemberi berkat itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, iman yang teguh adalah iman yang didasarkan kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 dinasihati seperti ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita menaruh iman kita karena kita mengenal Yesus. Mari kita menaruh iman kita karena kita menyerahkan diri kita kepada Yesus. Marilah kita menaruh iman kita dengan menaruh hidup kita kepada Yesus. Dan percaya bahwa Dia cukup bagi kita. Itulah iman yang teguh. Meskipun badai datang begitu besar, kita tetap berkata, Yesus, Engkau cukup bagiku. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajar kita bahwa Tuhan Yesus mengenal kita sampai ke dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman sejati yang mengasihi Dia? Saudara, 25 dikatakan demikian. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudara di sini memberitahukan siapa Yesus. Saudara, Yesus adalah firman itu sendiri. Dan firman itu adalah Allah. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada karena Dialah yang mengadakannya. Sehingga tidak heran kalau di bagian dikatakan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, Tuhan mengenal kita. Bukan fisiknya saja. Tetapi Dia mengenal sampai lubuk hati kita. Dan Dia mengetahui apakah iman saudara iman yang sejati. Yaitu satu iman yang ekspresinya keluar adalah dia mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Saudara, di dunia ini ada banyak macam orang. Ada macam orang membangun relasi karena untuk mencari keuntungan. Keuntungan diri sendiri. Dia tidak memperdulikan dengan siapa dia berelasi. Yang penting relasi itu menjadi keuntungan baginya. Relasi itu dibangun demi mencintai diri sendiri. Tetapi ada orang membangun relasi karena dia tahu kepada siapa dia berelasi. Yaitu kepada orang yang mengasihi dia.
dan dia juga belajar mengasihi. Saudara, bagaimana relasi saudara dengan Tuhan? Apakah relasi tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Saudara, Tuhan mencari relasi yang tipe kedua. Saudara berelasi dengan Tuhan karena saudara tahu, saudara, dia mengasihi engkau. Dan saya mau belajar mengasihi Tuhan dalam hidup saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita kehilangan itu, kita telah kehilangan hal yang sangat hakiki di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 2-5 dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudara, apa yang Tuhan katakan kepada gereja ini, gereja Efesus? Bukankah gereja ini gereja yang baik, berjerih lelah, rela berkorban bagi Tuhan, rela menderita karena namanya? Namun, Tuhan mengatakan, tetapi engkau telah jatuh sangat dalam. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengenal sanubari kita. Relasi yang kita bangun dengan Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah karena engkau mengasihi dia. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita terus bisa mengasihi dia, kita perlu mengenal dia lebih dalam. Bagaimana kita mengenal dia lebih dalam? Maka kita harus membaca firman, merenungkannya. Dengan firman Tuhan kita semakin mengenal dia dan hidup dekat dengan dia dalam hidup kita, di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan ini yang mengajar kami supaya kami tidak menjadi orang yang disebut sebagai kacang lupa kulitnya. Tetapi kami menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Tahu siapa pemilik kami, tahu siapa yang memberkati hidup kami. Dan kami mengutamakan Engkau daripada segala sesuatu. Dan kami berani berkata, Tuhan Yesus, Engkau cukup bagi kami. Karena memang Engkau gembala kami yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.